ya asap yang diterima oleh si anak lebih banyak ketimbang ibunya sendiri yang merokok. Ya, kita lihat racun yang terdapat dalam rokok ini begitu banyak. Ini yang menyebabkan kenapa dia menjadi pemicu terjadinya radikal bebas karena merokok. Ya, lanjutnya racun. Ya, yang kedua, racun dari polusi udara, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat emisi kendaraan bermotor. Kalau lihat gitu, yang namanya Metro Mini, kalau Bapak Ibu sekalian jalan, apalagi kalau di seruduk Metro Mini ya, ini paling sering diruduk mobil, diruduk orang gitu ya. Karena yang nyetir bukan supir, yang nyetir keneknya. Ya. Dan ini dia punya emisi karena tidak pernah dikontrol. Inilah pencemaran yang kita alami, yaitu emisi kendaraan bermotor. Kemudian asap pabrik, ya, apalagi di daerah-daerah pinggir Jakarta atau sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, segala macam yang ada pabrik yang mengeluarkan asap. Ya, lanjut. Kemudian letusan gunung berapi di daerah-daerah tertentu, letusan gunung berapi ini juga memberikan kontribusi terhadap polusi pada udara, termasuk kebakaran hutan kalau di Indonesia. Jadi kalau ini terjadi, ini akan bercampur aduk di dalam udara kita nantinya. Ya, lanjut. Ya. Kemudian pencemaran dari air, coba Bapak Ibu sekalian. Ini limbah dimos domestik. Ya, siapa yang pernah perhatiin bahwa di kali-kali kita tidak ada satupun kali kita yang sehat, banyak sampah. Karena orang menganggap kali itu tempat sampah. Ya, bahkan kalau di Surabaya, orang dipindah rumahnya menjadi depannya di depan kali, belakangnya adalah belakang kali. Kenapa? Budaya orang kalau belakang rumahnya di kali, maka dia akan buang sampah, dia akan buang air besar di belakang. Karena dianggap itu adalah tempat sampah. Makanya dipindahi depan rumahnya adalah menghadap kali supaya budayanya beda. Ya, kalau ini terjadi seperti ini. Nah, limbah pertanian Bapak Ibu sekalian sama juga kita tahu bahwa pertanian juga menggunakan pestisida, menggunakan herbisida dan sebagainya, sida-sida itu juga akan mencemari. Ya, kita lihat juga limbah industri kecil. Ya, kita tahu seperti di rumah saya pada industri misalnya batik misalnya. Ada juga kita tahu kita menggunakan deterjen. Ya, ada juga cuci mobil misalnya. Ya, banyak sekali. Ya. Lanjut, ini limbah industri besar juga sama kita tahu. Ya, ini semuanya mencemari air kita. Lanjut. Racun dari pencemaran tanah, kita tahu bahwa kita menggunakan banyak pestisida untuk pertanian kita. Demikian juga dengan pertambangan, demikian juga dengan pembuangan sampah di tanah-tanah. Ya, kita lihat kita kesulitan dengan TPA, tempat pembuangan akhir dari sampah. Ya, Bapak Ibu sekalian misalnya cuma ngomel aja kalau sampah nggak diangkat. Tapi yang jadi masalah juga di mana sampah itu harus ditaruh setelah diangkut dari komplek kita. Masalah Bapak Ibu sekalian, seperti di Bantar Gebang itu juga masalah. Ya, ketika itu dinikmati oleh para pemulung, tapi sebenarnya sampah itulah yang mencemari kita. Nanti kita lihat bakaran sampah sendiri ini bisa mengakibatkan terjadinya polusi yang lebih parah, yaitu dia mengandung dioksin. Dioksin nanti kita lihat sebagai zat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa radikal bebas dalam tubuh kita juga terkena akibat polusi udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Ya, ini dampak pencemaran bagi kesehatan. Ya. Nah, selain dari pencemaran itu, sekarang kita berhadapan dengan racun yang kita makan tiap hari. Ya, yang pertama adalah beras, ya, atau nasi. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin tidak pernah peduli dengan nasi yang dimakan, karena nasi yang dimakan ternyata mengandung arsen. Ya, arsen itu adanya karena tadi faktor-faktor pencemaran tadi itu ada pada beras. Ya, beras yang kita makan sehari-hari inilah sebenarnya juga berkontribusi terhadap racun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ada lain adalah sayur-sayuran atau buah-buahan yang kita beli dari puncak atau dari lembang yang mulus. Kenapa? Sayur-sayuran itu juga diberi pestisida supaya tidak dimakan oleh hama, dan itu racun. Ya. Demikian juga dengan makanan kita yang senang makan seafood barangkali, ya, seafood yang kita beli itu, apakah itu sehat? Bapak Ibu sekalian, kalau lihat air tadi yang menuju ke laut seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian bayangkan tidak bahwa kerang atau seafood ini adanya di bawah dari permukaan laut, dan dia akan terjadi pengendapan ke mereka. Kalau prosesnya tidak benar, maka kita ketularan merkuri dan sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, ini dioksin tadi yang saya sampaikan. Produk-produk peternakan yang tercemar dioksin itu sangat banyak, termasuk telur yang kita makan, ayam yang kita makan, dan daging yang kita makan dari sapi atau dari ayam yang ada di
Jadi ngeri ya. Jadi apa yang boleh dimakan dia jadi masalah. Ya lanjut. Nah lanjut yang lain. Ini adalah makanan yang kita makan yang tinggi garam. Contohnya apa? Ikan asin, telur asin, ciki, ya. Apalagi tuh keripik singkong, macil lah, apalah segala macam itu semuanya asin, ya. Termasuk french fries yang kita makan juga asin, ya. Kemudian tinggi lemak jenuh, tinggi minyak trans dan kolesterol, ya. Dan yang lain juga adalah lanjut tinggi gula. Jadi mereka yang penggemar gula, teh manis, teh botol, sedikit-sedikit pakai gula, manis kalau minumnya tidak pakai gula, ya rasanya makannya kurang. Ya, biasa ada orang, mungkin orang Jawa ya barangkali ya, kalau orang Jawa harus makan selalu dengan teh manis. Ya, beda dengan orang Sunda pelit. Karena kalau kita pergi ke rumah orang Sunda, disuguhin ada teh tawar, nggak pernah orang Sunda nawarin teh manis. Ya, itu bedanya orang Sunda dan orang Jawa dari segi suguhan minuman. Ya, tapi penyakitnya mungkin beda. Kalau orang Sunda lebih suka makan daun-daunan, ya karena disebut juga wedus ya. Orang Sunda itu adalah kambing. Ya dilepas aja di lapang kebun dia hidup karena yang dimakan adalah daun-daunan dan mentah. Ya, jadi bedanya dengan orang Sunda dan Jawa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tinggi gula sederhana ini juga menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Nanti kita terangkan kenapa tubuh kita menjadi asam karena kita mengkonsumsi banyak daging dan mengkonsumsi banyak gula. Itu di tubuh kita berubah menjadi asam. Nanti kita lihat, ya. Nah, kalau kita lihat yang lain, makin takut kita makan, ya. Apa? Ikan asin. Bapak Ibu sekalian, ikan asin itu juga menggunakan formalin. Kalau untuk diawet, mana bisa? Kalau nggak dia bulukan, ada jamur. Ya, salah satu cara supaya ikan asin itu tidak jamuran. Kan suka lihat kalau ikan asin suka ada jamur yang merah-merah itu, dikasih formalin juga, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya tahu yang pakai formalin, ya, tapi ikan asin juga menggunakan formalin karena dia butuh waktu lama, ya. Apalagi untuk disimpan. Ya. Juga pengawet makanan seperti ini, ya, juga menggunakan yang kita sebut natrium benzoat. Ya, kalau Bapak Ibu yang senang makan mie ayam, apalagi yang lewat, itu tahu ada yang namanya saus warna oranye ya, saus cabai. Itu sebenarnya bukan cabai, itu cabai-cabean, cabai bohongan. Ya, itu adalah menggunakan zat pewarna, menggunakan pengawet, dan juga bukan cabai. Jadi itulah salah satunya mengapa kita makan bakso hati-hati jangan pakai yang tidak asli, belilah cabai yang asli, ya, bukan merek asli, ya. Nah, Bapak sekalian yang juga kita menjadi masalah sekarang adalah bisphenol, bisphenol atau BPA. Barangkali tidak sadar bahwa apa yang kita minum hampir setiap hari, lanjut Mas, adalah botol kemasan air minum. Ya, apalagi kalau ini disimpan di tempat yang udara panas kena sinar matahari. Racun yang berasal dari plastik botol ini masuk ke dalam minuman dan itu kita minum setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu sadari bahwa kita minum bisphenol atau BPA-nya hampir setiap hari? Kalau kita lalai, misalnya kita kehausan, kita beli aqua di pinggir jalan di tukang rokok itu yang kejemur matahari, atau kita taruh aqua kita di mobil, kita lupa kepanasan di mobil, lalu kita minum juga. Ada itu racunnya, ada pada air yang kena sinar matahari. Yang lain adalah ini, Bapak Ibu sekalian, beberapa produk yang dijual seperti bebek-bebekan ini, ya, dan yang lain-lain juga. Termasuk yang sering kita gunakan adalah ini. Apa ini? Lanjut Mas. Styrofoam. Ya, kita semua tahu kalau styrofoam sebenarnya beracun. Ya, ini ada yang makan ini kopi atau di kotak, di cup dan sebagainya seperti ini. Ya, dia harus disentuh panas. Dia ada berminyak. Yang namanya styrene yang ada pada styrofoam itu kalau makanan panas dan berlemak, dia akan larut ke dalam lemak panas tadi. Makanya racun yang berasal dari styrofoam itu juga akan masuk ke dalam makanan kita, terutama mie yang kita bikin itu. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada satu kondisi di mana radikal bebas ini menyerang dan merusak sel-sel tubuh manusia. Ya, lanjut.